Gufran Travel itu satu, semua tim kita itu muda, Anak muda. Gen Z. Kemudian harga insya Allah bersaing. Oke. Kita kan ada package yang 23 juta tanpa mengurangi kualitas yang dimiliki oleh travel-travel yang menjual dengan harga 35 juta. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk peribadahan, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, tuntunan dan lain-lain itu kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ana minal musyrikin. Owner Gufron Travel, sebuah travel umroh yang baru yang punya juga anak muda. Kalau kita lihat dari luar tuh, wah enak banget ya pakai punya travel umroh, uangnya banyak, jamaahnya banyak, bolak-balik tanah suci bisa umroh terus. Apakah benar seenak itu? Nah, pertanyaan awalnya, sudah berapa lama Gufron Travel? Gufron Travel namanya? Gufran Travel. Sudah berapa lama ya? Apakah dari awal jalan tuh memang terus mulus aja? Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Abangku menyala. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima Afwan, kasih. Ana perkenalkan dulu. Itu dia. Beliau ini adalah Al-Ustadz. Nggak perlu. Itu cut ya. Mas Raffi ya. Raffi. Insya Allah. Kalau nama panjangnya siapa Mas? Raffi Halim Bi Ilhamika. Raffi Halim Bi Ilhamika. Artinya? Raffi ya selayaknya nama pada umumnya ya. Mungkin ada indikasi supaya rapi hidupnya. Oh rapih gitulah. Rapih. Oke. Doa lah ya. Doa. Oke. Halim itu santun. Santun. Dari nama-nama Allah yang maha santun. Oke. Bilhamika dengan ilhammu ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh, Dia Masya Allah. ada unsur doa di sana. Doa ya. Semoga memang terkabul doa itu. Rapi, tertata, santun, juga dengan izin Allah. Oh, Masya Allah. Ada doa Insya Allah. mulia. Amin, amin. Gimana ceritanya bikin travel umroh? Tadi kita udah tahu ya dari pesantren, terakhir SMA-nya Al Irsyad, kuliah Lipia. Apa ya? Kepengennya orang semua tuh sekolah di sana, Masya Allah. kuliah di sana ya. Iya juga ya. Baru Sekarang sekarang sadar ya. iya, banyak orang yang pengen kuliah di sana. Sekarang bikin travel umroh. Sekarang bikin travel umrah. Latar belakang. Bab 1 tuh. Oke. Baik. Diketahui. Jadi alhamdulillah di tahun 2023 itu latar belakangnya itu saya baru pulang dari Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah pulang dalam keadaan mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari kampus tercinta dengan segala pertimbangan dari ya harapan setiap orang, harapan orang tua, harapan diri sendiri juga. Namun karena ada kondisi A, B, C, D, walhasil saya memutuskan datang ke Syu'un, ke bagian imadah, bagian kantor untuk pulang ke Indonesia dalam harapan bisa bekerja dengan baik. Jadi berarti nggak lulus di sana. nggak lulus, sisa 2 semester kalau nggak salah. Mengundurkan diri Mengundurkan statusnya diri, ya. Statusnya. Bukan drop out ya. Bukan drop out. Iya, Ini iya. mungkin Ini juga harus banyak. jelas juga gini kita. Iya betul. Iya kan? Karena banyak yang taunya, bahkan teman-teman deket itu taunya drop out. Tapi alhamdulillah enggak. Kita Mengundurkan diri. pun pas waktu pulang dari Madinah tuh sangat amat sulit untuk mengundurkan diri, itu sulit juga ternyata. Oke. Di semester 6 tuh tinggal 1 tahun lagi ya. Semester 6 betul. Berarti alasannya nggak main-main nih. Kurang lebihnya begitu. Iya ya. Oke. Kurang lebihnya begitu. Dan alhamdulillah ketika pulang ke Indonesia, jadi dari tahun 2015 itu lulus dari Al Irsyad, ketika kuliah ke Lipia dan Madinah, memang ada jiwa wirausaha Oke. dari bapak dan ibu yang juga wirausaha. Turunan lah ini. Turunan alhamdulillah senang berdagang. Kemudian ketika pulang ke Indonesia, kok nggak pengen merubah dari berdagang, pengen kerja sama orang. Karyawan ini. Karyawan. Karena dirasa-rasa gajinya pasti. Kemudian per bulan dapat. Sedangkan dari 2015 sampai 2023 itu wirausaha, kok gajinya nggak pasti ya, pendapatannya masih
Kadang alhamdulillah Ya. banyak banget, kadang Iya. alhamdulillah nggak ada banget gitu kan. Oh, kalau tinggi-tinggi banget, kalau nggak ada. Alhamdulillah. Dan waktu itu kan Fruit kondisi di Madinah juga alhamdulillah kita memang dapat beasiswa. Namun untuk mengcover kehidupan pribadi dan keluarga besar dirasa-rasa belum mencukupi ya Oh, dari uang beasiswa dari itu. uang beasiswa. Oke. Nah, kemudian pulang ke Indonesia harapannya bisa bekerja. Ternyata dari 2023 selama kurang lebih 6 bulan itu daftar GoRide. Alhamdulillah nggak diterima ya. Ternyata sulit ya. GoRide pun nggak diterima. GoRide pun nggak diterima. Grab. Terus dari situ akhirnya alhamdulillah orang tua nanya, sudah punya kerjaan belum? Nah, dan alhamdulillah sudah mulai bantu-bantu teman-teman yang di Blok M. Apa tuh? Yang makanan-makanan viral di Blok M seperti ketan susu barito, Oke. kemudian nasi mercon. Bantunya dalam kapasitas apa? Kapasitas Nyuci piring kah atau? meramaikan ya. Bantu banyak orang-orang supaya datang. Konten. Oh. Terus apa namanya? Kemudian ada puding paman barito. Iya. Kemudian ada sekarang ada susu bahagia, ada Iya, cimol iya, dan iya. alhamdulillah cikal bakal di 2023 ini. Ini promosi semua dari tadi nih ya. Oh gitu ya? Nggak boleh ya ternyata? Boleh, Oh, gitu. boleh, nggak masalah. Masya Allah. Nggak masalah. Teman-temanku saya promosi loh. Oke. Nah, di Blok M itu alhamdulillah sekarang semakin berjalan dan sampai 2026 ini established dan berjalan dengan baik. Masih kerjasama nih sama Masih mereka. hitungannya berteman baik dengan Teman baik. teman-teman semua. Oke. Dan alhamdulillahnya rata-rata mereka itu yang di Blok M tadi, jualan-jualan tadi, rata-rata banyak ngambil orang-orang Lipia. Dengan tujuan? Dengan tujuan teman-teman yang di Lipia ini ada jiwa wirausaha juga. Awalnya memang dari kerja, Iya. kemudian alhamdulillah bisa sampai bikin. Oh, Dan teruji nih orang-orang Lipia. alhamdulillah bisa dibilang begitu. Dengan segala Biasanya orang nyari penceramah ya ke Lipia gitu betul. kan. Tapi memang alhamdulillah mungkin jiwa wirausaha dan jiwa kerjanya ada dan alhamdulillah mungkin bisa ya mulai bekerja juga di sana dan sampai di titik ada yang punya usaha-usaha juga di Blok M sampai punya dan memiliki. Dari tadinya cuma bantuin. Betul, Masya Allah itu luar biasa. Sekarang punya usaha di sana. Luar biasa dan sampai bikin PT juga, membawahi 15-an lebih usaha di UMKM. Luar biasa Masya Allah teman-teman. Insya Allah. Balik ke cerita tadi latar belakang Gufran, ketika teman-teman Blok M itu sudah jalan usaha makanannya, UMKM-nya, Bapak Ibu nanya, kamu kerja apa? Oh itu belum dikasih tahu tuh kerja apa? Belum, karena dari pulang dari Madinah itu sekitar bulan Desember 2022 atau awal Januari 2023 sampai tengah bulan kok nggak kelihatan nih kerjaannya nih. Terus bilang ke orang tua freelance. Asik namanya freelance ya. Freelance di mana? Gitu bantu-bantu yang di Blok M. Dan waktu itu di Blok M itu masih baru ramai itu jam 4 sore sampai jam 12 malam. Oh sampai tengah malam ya? Dan mengantri mengular itu banyak banget, panjang banget. Sering bikin video terus ibu bilang, nah itu nanti jadi agak susah bangun subuhnya karena jam 12 malam kan. Coba cari pekerjaan yang lain. Tapi kamu tetap support teman-teman di sana. Akhirnya bapak dan ibu, terutama bapak ya, waktu itu bapak pernah tinggal 6 bulan di Mekah. Ada histori juga. Ada historical di Mekah juga. Kemudian setelah tinggal 6 bulan di Mekah itu dan saya sempat menemani dan ketemu beliau ketika di Mekah. Waktu itu saya masih di Madinah. Itu kerja apa? Ada keluarga juga di Mekah, jadi memang banyak keluarga juga. Keluarga dari bapak. Iya. Dan dari keluarga dari bapak di Mekah itu, beliau punya pengalaman 6 bulan tinggal di sana, mempelajari cara kerja travel, tapi tidak terjun, hanya melihat, mengamati. Pulang ke Indonesia, mencari modal dari teman-temannya, terkumpullah uang,
syirkah atau mudharabah, Iya, iya. Investasi ya. investasi, kemudian ada juga yang pure minjam Minjam aja. tanpa ada bunga. Oke. Harus digarisbawahi itu ya. Ya, tanpa ada bunga sama sekali, iya. bukan investasi juga. Heeh. Dan alhamdulillah teman-temannya itu mau membantu untuk membelikan 45 tiket Emirates untuk membuat travel, cikal bakal travel Gufran ini. Itulah poin pertama, starting modal poinnya. awalnya dari uang yang dipinjam oleh bapak, Heeh. kemudian diamanahkan tiket, sudah berbentuk tiket, Iya, jadi iya, tidak iya. ada Iya. tidak ada uang lagi. Iya, iya. Yuk kita menjadi pelayan tamu Allah untuk memberangkatkan jamaah ke Saudi. Tiketnya udah ada tapi jamaahnya udah ada belum? Tiketnya udah ada, jamaahnya belum ada sama sekali, nol. Nah itu dia yang luar biasa ya. Biasa tuh ya. Jadi modalnya ada, udah berbentuk fisik tapi belum ada jamaahnya, satu pun belum ada. Oke, nah ini menarik nih ceritanya, lanjut dulu. Iya. Waktu itu saya belum tahu kalau itu akan menjadi sebuah travel. Oh, travelnya pun belum ada. Belum ada namanya. Baru tiket lah, modalnya Baru ada tiket tiket ada. dan itu belum diberitahukan ke kita keluarga inti sampai sudah mau keberangkatan. Jadi kita taunya bapak jadi agen Dari- travel umroh lain oke. atau jadi mitranya travel Iya, lain. iya. Sampai di titik kok hampir tiap hari itu beliau broadcast keberangkatan umroh itu sampai ribuan orang. Tidak di broadcast oleh beliau kecuali teman-teman yang sudah meninggal. Oh, Ya mau gimana mau di broadcast kan udah meninggal di kan. WhatsApp ya, di WhatsApp, pakai WhatsApp ya. Dan Oke. masih ayo umroh bareng saya. Hotelnya Grand Almasa, Hotel Mekah Grand Almasa, Hotel Madinah, apa namanya, Jauharat Rosyid kalau nggak salah. Tapi nggak dikasih tahu sama travel apa. Nggak, belum ada namanya, white label. Bareng saya. Bareng saya. Oke. White label ya. White label. Oke. Dan kita kan tinggal di Islamic Village, sebuah kawasan hunian Islami, ada kurang lebih 150 hektar. Oke. Dan Bapak apa namanya dari tahun 2000-an itu sudah dipanggil dan menjadi ustadz di sana. Banyak lah yang kenal. Banyak yang gitu kenal. Ya. Oke. Bermodalkan itu, wah bismillah insya Allah bisa lah. Optimis banget ya. Masya Allah itu luar biasa ya. Sampai H-1 bulan. Menjelang keberangkatan. Menjelang keberangkatan. Tanggalnya udah ada dong, kan tiket udah ada ya. Tanggalnya udah Oke. ada di tanggal 1 November 2023. Keberangkatan pertama. Keberangkatan tuh rencana. pertama. Iya, oke. Dan tiket atau modalnya sudah ada. Iya, iya. Kok? Nah barulah Bapak cerita. Ini udah kita beli loh tiketnya, kok belum ada jamaahnya. Coba tolong buatin flyer, pamflet, apa sih bahasa ininya? Tolong buatin, Iya, kamu anak muda, publikasinya lah. bisa lah, masa Iya. nggak bisa? Iya, iya. Hah, gimana nih? Itu minus 1 bulan tuh. Minus kurang lebih 1 atau 2 bulan. Oke, terus? Dan kita berdua sama-sama nggak tahu kalau tiket ada time limitnya, hotel ada time limitnya, visa ada time limitnya untuk pembayaran dan pemesanan. Kalau jamaahnya nggak ada, ya bisa hangus. Itu hangus ya kalau nggak ada. Kalau nggak ada. Oke. Dan walhasil sejak ketika kita sudah tahu itu, ya udah kita cari kontak teman-teman yang saya kontak lah teman-teman, brother. Mau nggak kerja bareng nih, bisnis tanpa modal. Iya, iya, iya. Jadi dan begitu juga modalnya sudah ada. Saya juga bilang ke teman-teman, saya nggak tahu bisa bayar teman-teman kapan untuk pekerjaan ini. Kita bikin per project. Jadi ada beberapa teman-teman yang bantu itu, akadnya alhamdulillah bantu untuk bikin flyer, untuk bikin logo dan Iya, lain-lain. bantu gitu ya. Bantu. Walaupun ya mudah-mudahan nanti kalau beliau pada denger ya siapa tahu ada diskon ya buat mereka-mereka kan. Iya, iya, Masa nggak ada. benar. Nah, habis itu setelah ada flyer, beliau broadcast lah hampir tiap hari. Yang sekarang dikirimin flyernya. Maksudnya? Yang dikirimin gambar flyernya. Iya, gambar flyernya. Yang tadi kan ini doang. Tapi teks tetap ada doang. broadcastan juga. Oh, ada juga. Oke. Tetap. Barulah mulai bikin Instagram juga. Awalnya namanya Bin Gufran Travel. Bin Gufron. Oh, ini nama kakek. Nama Bin kan biasanya artinya kan anak ya, Ibn anak.
Oke. Gufron kan nama bapak saya. Ah. Berarti bin Gufron anaknya Oke. Pak Gufron. Iya, iya, iya. Travel. Heeh. Terus kita ganti menjadi Gufron Travel untuk oke. untuk nama bapak ya. Iya, iya. Habis itu alhamdulillah jamaah pertama yang mau daftar itu Mm-mm. ibunya bapak. Oke. Nah jadi mungkin kalau di Oke. bisnis-bisnis lain konon katanya orang yang paling susah support tuh kan keluarga sendiri Betul, ya. betul, betul. Nah ini ya ada sesuatu yang beda ya. Nenek lah berangkat ya udah Nenek berangkat. alhamdulillah berangkat. Uang yang ditabung entah dari kapan. Iya, iya. Dan alhamdulillah beliau mengajak teman-temannya di sekitar rumah. Nenek ini. Nenek. Oh. Terus? Beliau tinggal di Kota Dodu, Bima, Nusa Tenggara Barat. Aslinya dari sana ya? Asli dari sana, bapak juga Bima. dari sana. Oke, terus? Kemudian diajak dan alhamdulillah syiar itu Heeh. sampai ke tetangga-tetangga. Oke. Dari uang menjadi petani, kemudian uang-uang yang ditaruh Udah di bawah. nabung juga lah Udah mungkin nabung. ya. Heeh. Taruh di bawah bantal. Heeh. Dicek, wah cocok nih 20 jutaan Oh, harganya waktu itu? waktu itu. 12 hari dengan 12 Emirates. hari? 23 kalau 23 atau 24 ya waktu itu. oke. Waktu itu masih harga itu untuk yang pendaftar awal. Oke. Kemudian daftar dan usia nenek tuh kalau nggak salah 70-an. Udah sepuh ya? Sepuh. Berarti teman-teman se-circle-nya kan juga sama ya kurang Seangkatan lebih lah, oke. 60-70, mungkin Iya. ada juga yang 80. Nah, Berangkatlah dari Bima NTB kurang lebih itu sekitar 10-an orang. banyak dapat ya? Nah, dari mungkin berkah ibu ya, Masya Iya, Allah iya, ibunya Masya bapak Allah, ya. iya. Ajakan beliau, ada yang ngeberangkatin umroh temennya, ada yang ngeberangkatin umroh gurunya. Begitu juga, dan di keberangkatan awal pertama kali itu ada yang tunanetra juga. Untuk kami yang baru pertama kali terjun. Iya, ngebawa jamaah tunanetra gitu. Tunanetra, kemudian ada yang sesak nafas, kemudian ada yang lansianya sudah lansia banget, dan rata-rata lansia lah alhamdulillah. Oke. Kemudian saya mulai lewat Instagram. Lewat Instagram saya mulai nge-ads iklan Iklan di Meta ya? di Meta, dan alhamdulillah ada 3 orang dari Lampung. Oh, berangkat. di situ. Berangkat juga ke Jakarta. Udah 13 tuh. Udah 13. Kemudian teman-temannya bapak di Jakarta, temen dulu pas beliau di Gontor, iya. kemudian teman-teman sekitar rumah Yang di WhatsApp tiap hari. yang gitu di WhatsApp kali ya. tiap hari, alhamdulillah ada yang mau juga. Oke. Masuk 2 orang. Nah, 15. 15. Kemudian Masih sisa 30 tiket. Terus? kemudian masuk lagi 2 orang itu ibu dan anak. Nah, Ibu dan anak dari ini dari jalur siapa nih? Dari jalur Instagram. Oh, Instagram lagi. Oke. Dari jalur ibu dan anak lewat Instagram masuk lagi daftar 2. Oke. Alhamdulillah. Terus? Masuk lagi beliau seorang dosen dari Bandung. Meminta tolong keluarganya yang di Tangerang untuk cek ini beneran valid nggak? Soalnya baru nih. Baru banget, belum ada namanya, masih white label kan. Umroh bareng saya. Umroh bareng saya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Terus? Karena beliau sama-sama dosen. Bapak dosen juga? Bukan. Keluarga beliau yang di Tangerang sama yang akan berangkat. Iya, oke. Kemudian datang ke rumah ngobrol-ngobrol. Insya Allah aman. Beliau bilang insya Allah aman, bismillah. Udah tuh masuk berarti berapa? 19 orang ya? Dia bawa berempat? 1 orang. Satu orang. Oh, yang tadi di Instagram Yang tadi, nambah iya. lagi 2 ya, oke. Jadi 18. 18. Pokoknya yang berangkat itu 22. Oh. 22 orang di keberangkatan pertama kali. Finalnya 22. Finalnya 22, Tapi tiket tadi booking berapa? 45. Terus gimana sisanya? Alhamdulillah hangus. Hangus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keberangkatan pertama. Dan tambah saya sama bapak. Oke. Jadi ya 22 itu. Oke. Kemudian Tour leadernya siapa tuh? Tour leadernya saya sama bapak. Oke. Kita sama-sama Collab lah ya. collab. Oke. Kemudian kita, nah karena itu keberangkatan pertama kali, kita belajarnya learning by doing. Iya.
Tapi kan udah kuliah di Madinah Nah, kan. tapi Maksudnya udah, belum pernah jadi mutawif dan tur leader. cuman dunia umroh udah kebayang. Belum. Belum juga. Belum. Maksudnya umroh pernah beberapa kali, alhamdulillah lumayan sering. Hah? Dunia travel, Yang bawa jamaah. yang bawa jamaah, dunia pariwisata, alhamdulillah baru belajar Oke, di kayak situ. pelayanan, Pelayanan, handling, segala handling. macam. Meraba-raba tuh. Alhamdulillah. Bismillah lillahi ta'ala Iya, iya, di iya. awal. Terus gimana? Terus keberangkatan pertama itu alhamdulillah dari 45 tiket berarti 22 berangkat, sisanya alhamdulillah Angus, 23. Lebih banyak yang angus. Lebih banyak yang hangus. Kemudian standar visa bus dan lain-lain kan untuk 45 orang. Satu bus ya. Satu bus. Ya. Begitu kurang dari 45 orang kan berarti harganya berubah. Maksudnya lebih mahal. Lebih mahal karena ada seat yang kosong. Seat Iya, yang iya. kosong itu dikali sekian ratus real. Oh, Nah itu mungkin ini yang nggak tahu ya. iya. Kemudian, nah kita belajar. Kemudian sesederhana kita waktu itu akhirnya pakai kereta cepat. Oh, Haramain. Haramain Express. Ke Madinah dulu apa Mekah dulu waktu itu? Waktu itu ke Madinah dulu baru ke Mekah. Oke, jadi dari Jeddah ke Madinahnya naik bus tetap. Naik bus. Dari Madinahnya baru Haramain. Betul. Oke. Dan dari situ, oh ternyata kita baru tahu banyak transportasi dan akomodasi itu yang belum termasuk. Contoh, dari ketika kita sampai ke stasiun Makkah, maka orang bus kan atau orang visa kan akan bertanya dia mengantarkannya kan dari hotel di Madinah ke stasiun Madinah, habis itu langsung ke Mekah. Kan nggak mungkin ke stasiun Mekah Iya, betul. karena tidak beda waktu kan. Betul. Nah ternyata berarti harus sewa bus baru Dari stasiun Mekah dari stasiun Mekah untuk hotel. penjemputan. Iya. Itu tidak masuk di logika kita waktu itu, kayak ini karena baru pertama kali ya. Iya. Oh, nih kita keluar uang lagi nih. Uangnya udah nggak ada kan waktu itu kan. Iya. Jadi segala bentuk pengeluaran itu, oh ternyata ada lagi ya. Makan tambahan-tambahan, beli A, beli B, beli C. Akhirnya dari situ kita bersepakat untuk yuk kita dalami, kita coba hitung semuanya, jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita rugi lagi. Enggak, pada saat perjalanan pertama dengan segala biaya yang belum terpikirkan sebelumnya, Iya, bahkan katanya tadi budgetnya juga udah nggak ada. betul. Ada nggak satu kejadian atau beberapa kejadian yang pada akhirnya membuat jamaahnya kecewa? Apaan nih travel? Gitu. Ada nggak? Alhamdulillah nggak ada ya, alhamdulillah. Nggak ada. Alhamdulillah bisa dibilang perjalanan dan keberangkatan pertama itu kita jadi keluarga, karena memang pada dasarnya keluarga juga kan. Dan tambahan-tambahan jamaah baru yang dari Instagram kita iklankan, yang saya tahu dan saya rasa begitu kita juga kirim kuesioner, alhamdulillah nggak ada kecewa sih. Ada kuesionernya juga? Ada juga. Oh, Masya Allah ya, feedback nih ya. Feedback. Puas. Alhamdulillah bisa dibilang puas karena 12 hari, 5 hari Madinah, 5 hari Mekah, plus Taif dengan harga yang bisa Taif dibilang juga. hemat sekali. Taif ini udah direncanakan dari awal? Alhamdulillah sudah. Udah ya, berarti biayanya udah di cover tuh. Cuman yang kita nggak tahu, ternyata makan siangnya itu pakai uangnya travel. Nah itu hal-hal yang mungkin kita tuh harus bener-bener siap ketika kita mau hitung dulu ya. Ketika kita mau membuat sesuatu. Nah itu pelajaran-pelajaran buat. Tapi ada nggak yang berangkat pertama atau keluarganya yang pada akhirnya di next keberangkatan pakai gufron juga, ada nggak? Dari yang pertama kali ini? Ha-ha. Kalau yang pertama kali ini silaturahmi alhamdulillah baik. Cuman setahu saya di antara mereka, saya belum tahu ada yang berangkat umroh lagi atau enggak ya. Tapi 2 di antaranya haji bareng pemerintah, haji reguler. Berangkat sekitar 2 tahun lalu. 2023 umroh bareng kita. Iya. 2024 atau 2025-nya tuh haji reguler. Bareng gufron juga? Enggak, reguler bareng pemerintah. Kalau reguler tuh pemerintah nggak pakai travel ya? Iya.
Oh, pemerintah panitia, Pemerintah operatornya operatornya. panitia. Oh, gitu. Kalau plus baru pakai travel. Travel betul. Oke, menarik nih. Kayaknya ceritanya belum terlalu menyedihkan ya Oh, sebagai emang ada yang menyedihkan? maksudnya dengan biaya-biaya di lapangan artinya masih mulus-mulus aja, jamaahnya Alhamdulillah. masih puas gitu ya. Alhamdulillah. Ada nggak sih misalnya benar-benar ujian sebagai travel baru nih, ya kan? Dengan tadi ads-nya juga langsung kemakan ya. Iya, Artinya sama-sama. tuh sangat bagus loh. Misalnya travel baru yang tadinya white label pakai nama Gufron, ada yang berangkat tuh, belum ada portofolio loh. Kalau ngomongin di keberangkatan pertama itu, kita mulai berhitung itu ketika pulang, Mm-mm. maka harga tiket bisa dibilang itu kan harganya 14,5 jutaan PP. PP. Maskapainya Emirates Emirates ya. in that time. 2024 ya. 2023. 2023 ya. November 2023, 14 sampai 14 Nggak tahun murah lalu. juga itu ya. In that time ya. Iya kan? 2023 loh. Let's say 14 juta dikali 23 orang yang hangus. Hangus. Nah, itu catatan pertama kita. Betul. Oh, itulah kerugiannya ya. Kerugian oh iya benar. awal Itu kerugiannya. bahwasannya kalau mau bikin travel atau mau bikin paket umroh, Mm-mm. kalau bisa jauh-jauh hari, kalau bener-bener bisa setahun sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya deh, supaya di satu keberangkatan ini yang kita belum yakini akan bisa full jamaah, kita udah dari jauh-jauh hari nge-collect jamaah supaya mau bareng sama kita. Artinya itu satu udah rugi tuh ya. Sebenarnya Sudah keberangkatan pertama tuh nggak ada untungnya berarti. Belum, Rugi belum. berarti. Oke. Sudah rugi, bisa dibilang begitu. Hotelnya hangus juga nggak? Hotel nggak? Kalau hotel alhamdulillah H-7 atau H-14 itu in that time ya. Kita masih bisa utak-atik, misal kita awal beli 12 kamar untuk 45 orang. Ketika jamaahnya hanya ada 22 orang, maka kita bisa bargain ke hotel atau nawar ke hotel itu jadinya cuman 5 kamar ya. Nggak hangus tuh. Nggak hangus. Oke. Beberapa hotel. Iya. Kalau duitnya udah masuk, Heeh. bisa jadi nanti di keberangkatan selanjutnya tinggal bayar sisanya. Oh, bisa Jadi deposit. digeser. Ya, Oh, jadi jadi deposit. Oh. Iya. Oke. Oke. Keberangkatan pertama ruginya adalah di tiket Di tiket. dan biaya-biaya tambahan. di Biaya-biaya situ. tambahan lain. Oke. Keberangkatan keduanya kapan? Keberangkatan kedua itu... keberangkatan pertama itu yang tadi ya biaya-biaya lain itu tambahan jamaah yang dari Bima NTB ada kurang lebih 10 sampai 12-an orang itu. Yang tadi dari nenek tadi ya. Ya. Ternyata mereka di Jakartanya itu lama. Nginep. Nah, kaget juga buat kita. Oh ya ternyata ada biaya penginapan ya. Terus ditanggung lagi? Ditanggung lagi. Masa ditanggung sih? Karena kita di awal-awal karena kita mungkin baru belajar ya, jadi mau nanggung ke calon jamaah kayaknya agak berat deh waktu itu. Belum punya klausul-klausul yang harus nih yang bayar. Di akadnya belum ada. Karena akadnya abu-abu, travel, Gufron lebih memilih mana yang tidak merugikan jamaah. Mana yang tidak merugikan Masya Allah, jamaah. mulia sekali Amin, Anda. amin ya Rabbal. Dan mana yang membuat jamaah itu oh ya udah, ya mungkin biasanya juga orang daerah kan nggak tahu ya kalau ada bayar ini ada bayar itu, yang mereka sudah bayar ya udah semuanya include. Biar nggak kaget. Artinya 23 nih all in lah semua, udah sini semua. Ya. Bagus sih. Untuk membuat jamaah aman dan nyaman ya itu iya. luar biasa ya. Travelnya tuh. Travelnya itu yang pusing nanti. Nah, lanjut di keberangkatan selanjutnya, alhamdulillah di bulan Februari 2024. Ya dari November ke Februari ya. Ya November 2023. Sekitar 3 bulan setelah itu ya. Itu kita belajar. Alhamdulillah di Februari 2024 itu ada 3 kali keberangkatan. Di tahun 2024. Di tahun 2024. Lumayan lah. Full tuh. Full, alhamdulillah full. Sorry 4. Awal Februari, tengah Februari di tanggal 15-an atau 16 Februari, kemudian di tanggal 28 dan tanggal 29 Februari. 4 rombongan. 40-an orang. 40. Kurang lebih. 160 Kurang lebih. jamaah ya. Begitu juga di bulan April.
Di bulan April alhamdulillah 2 bus. 2 bus, 2 kali 40. 2 kali 40. Wah. Udah mulai Melesat nih. Alhamdulillah tuh udah dari mulai. sisi mananya dia bisa berkembang sehingga diketahui banyak orang? Apakah dari brandingnya bapak tadi atau dari nenek yang makin masif marketingnya, atau dari medsos justru? Kalau yang kita analisa kemungkinan besar selama 3 bulan dari November ke Desember ke Januari dari 2023 ke 2024 itu kita lumayan masif naikin konten yang tadi ya lansia friendly. Kita mulai naikin bahwasanya kita travel yang kalau misalkan ada lansia, insya Allah kita bisa handle dengan baik. Waktu itu kan saya, ada bapak saya, ada Ustadz Mutawif yang selalu 24/7 nemenin yang lansia-lansia itu. Satu, konten itu. Kemudian yang kedua, kita mulai berhitung. Waktu itu kita menggunakan pesawat Scoot Singapura, kemudian sama Qatar. Kita berhitung package yang harganya tidak rugi dan juga tidak untung. Tidak rugi dan juga tidak untung, supaya orang-orang aware sama kita. Akhirnya kita mulai berjualan dengan harga 23 juta. Itu batas minimal kan? Waktu itu batas minimalnya masih 26. Oh, masih 26. Waktu itu 26. Habis itu berubah ke 23. Enggak, maksudnya agak aneh juga nih sebenarnya ya, Afwan ya. Berjualan tidak mencari untung tuh gimana tuh konsepnya? Konsepnya jangka panjang ya? Itu memang kita arahnya memang jangka pendek. Cukup 10 sampai 20 orang aja supaya orang tuh aware sama produk kita, tahu Gufran. Ini produk awareness ya. Produk awareness dengan kalau misalkan jual rugi atau ambil kita arahnya kan misal kita mau ruginya tapi kita dapat database. Misal 500.000 sampai 1 juta per orang supaya dapetin database yang banyak. Tapi kita di awal itu gimana caranya tidak untung juga tidak rugi. Biaya promosi. Akhirnya kita jual di 23 juta. Begitu batch-nya itu kan jatuhnya batch 3 ya. Begitu masuk batch 4 kita naikin jadi 24 juta. Full lagi kita naikin ke 25 juta. Satu keberangkatan. Full lagi kita naikin ke 26 juta. Dan masuk alhamdulillah ada keluarga dokter semuanya dari Malang dan wali kota di daerah Jawa Timur juga masuk umroh private 20-an orang dan berlangsung terus-terusan. Repeat terus nih. Alhamdulillah rata-rata jamaah yang pernah ke Gufron alhamdulillah lumayan sering repeat. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Tapi harganya sekarang berapa? Harga sekarang kita start masih dengan pola yang sama, 23 juta, 24 juta, 25 juta, 26 juta. Ada layar-layarnya. Ada layar-layarnya sesuai dengan batch mereka bergabung atau mendaftar. Kemudian 29,9 juta, 30,9 juta untuk bintang 4. 30,9 juta quadruple tuh. Quadnya. Kemudian 40,9 juta di bintang 5-nya. Bintang 5-nya 40,9 kuatnya. Kemudian 48,9 di bintang 5 yang Fairmont. Itu harga terbaru ya? Harga terbaru. Tetap dengan lansia friendly. Betul, gitu, segala macam ya. Itu brandingannya ya? Brandingannya. Masya Allah. Kita kupas satu-satu deh sekarang ya. Dengan harga terbaru 30,9 juta kuat bintang 4 ya. Fasilitasnya apa sih? Mulai dari pesawat deh. Pesawat itu kita biasanya pakai Qatar atau ya? Oman. Gimana tuh pesawatnya? Maksudnya kan selama ini orang mengira the bestnya Saudi lah atau Garuda lah gitu. Betul. Secara fasilitas gimana sih? Secara fasilitas bedanya di kalau Garuda, Saudia sama Lion kan biasanya mereka direct langsung ya. Dengan harga yang lebih mahal. Kemudian kalau misalkan pesawat-pesawat yang Qatar, Oman, Etihad dan Emirates itu biasanya mereka transit 1-2 jam. Hanya pindah gate saja. Transit aja ya, turun di negara mereka. Nah, kita melihat
ada harga selisih 1-2 juta antara pesawat transit dan direct. Ya udah kita coba bangun persepsi bahwasanya Gufron itu walaupun kita menggunakan pesawat transit, tapi perjalanan aman, nyaman dan lebih hemat 1-2 juta. Bisa untuk jajan loh. Kadang-kadang bisa sampai 3 juta. 3 juta lumayan tuh Dan parfum ya. pesawatnya lebih oke, jauh lebih oke. Soalnya jauh lebih oke. Pesawatnya jauh lebih oke Dari di sisi fasilitas pesawatnya. fasilitas pesawat. Tapi kalah di yang satu direct, yang satu transit. Justru fasilitasnya lebih oke yang itu transit. Karena makannya 3 kali, satu. Terus? Kemudian interior lebih modern. Oke. Sekarang tuh kan Qatar itu bisa wifi-an juga di dalam pesawat. Gratis tuh. Starlink ya gratis. Oh, gratis. Bisa semua nggak? Maksudnya YouTube, browsing. Kayaknya tetap buat WhatsApp aja ringan-ringan. Oke. Cuman at least dan Qatar ini kan sudah lebih dari 4-5 tahun kan diakui menjadi pesawat terbaik seluruh dunia kan. Nah itu kita 50-an keberangkatan Gufron itu alhamdulillah rata-rata dengan Qatar. Qatar ya. Wah. Insya Allah. Qatar, Oman, kadang-kadang Emirates, kadang-kadang Etihad. Oke. Kalau Itu fasilitas Ramadan sama dong. Fasilitas sama. bintang 4, bintang 5-nya Gufron sama. Pesawatnya Sama. Qatar itu ya. Oke. pesawatnya Qatar. Oke. Hotelnya hotel bintang 4. Di mana apa tuh? Di Madinah biasanya apa? Kalau Madinah kita biasanya dengan Sanabel. Sanabel. Oke. Sanabel lumayan. Kalau Madinah sih sejauh-jauhnya nggak jauh ya. Iya lumayan. Iya. Sanabel ya. Di arah utara, artinya belakang masjid tuh ya. Betul belakang masjid. Oke. Kemudian Mekahnya kita di Royal Majestic. Oh itu atau bintang 4-nya. Bintang 4-nya. Ajiat yang lurus ya. Iya betul. Maisan Al-Makom, Grand Grand Al-Masa. Almas. Oh top semua tuh. Yang bintang Maksudnya udah 4-nya. banyak dikenal orang ya. Nah, Bintang 5 bintang 5-nya kita biasanya make Movenpick Pullman yang di Makkahnya. Mekah Movenpick di Safwa ya. Iya, sama Safwah Tower, sorry. Sama Tower ya. Safwah Tower di gedung Safwah, Mhm. Movenpick sama Pullman itu di Zamzam Tower. Oh Movenpick tuh di Zamzam di belakang ya. Kan ada turunan. Iya, betul. Oh iya Nah, benar. itu ada sekitar 8-an hotel ya di Iya di ada Zamzam Tower. Rotana, ada Betul. macam Intercontinental juga di sana ya. Intercon sebelahnya lagi. Oh sebelah lagi tuh ya. Sebelahnya lagi beda gedung. Kemudian Madinah itu hotel bintang 5-nya kita biasa pakai Akik. Oh Al-Akik. Al-Akik. Bintang 5 tuh. Bintang 5. Oke. Pun kadang-kadang kalau ada jamaah yang mau dekat, kita tawarkan Taiba Front. Taiba Front. Oh yang lebih dekat lagi. Yang lebih dekat lagi. Tapi itu memang bintang 5. Nah, itu dia. Paketnya bintang 5, tapi di Google atau di internet biasanya bintang 3 atau bintang 4. Iya. Nah, biasanya kita bilang ke jamaah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencari yang jaraknya dekat, Turun langsung masjid turun gitu langsung, ya. Memang dekat banget maka sih Taiba itu. Front ini setara bintang 5 di jarak dan harganya. Oke. Tapi kalau untuk fasilitasnya bisa dibilang bintang 1, 2 atau bintang 3. Jadi silakan Bapak Ibu pilih Mau di fasilitas. Al-Akik atau di atau Taiba jarak. Front. Tuh Al-Akik juga beda satu ruas jalan doang Iya, kan. beda sama- satu ring. Iya kan. Deket juga kelihatan juga gitu. Kemudian Oh, cepat. terakhir itu yang harganya 50 jutaan, kalau tadi kan 40 jutaan. Oh ada harga 50 juta. Ada yang 50 jutaan. Apa tuh? Kadang-kadang biasanya mereka satu keluarga atau teman-teman yang pengen private juga startingnya dari 50 jutaan itu biasanya kita pakai Fairmont. Heeh. Kalau harganya mau naik lagi di Raffles Raffles. ada Itu budget di Zamzam juga ya. Zamzam Raffles juga. ya? Ada budget naik lagi kita bisa pakai Intercon. Intercon itu habis Zamzam, Mekah Tower, sebelah Sebelahnya sana lagi iya. ya. Apa Dartauhid itu Darul ya? Tauhid Dartauhid Intercon. itu ya. Oh, turun push langsung ya pintu 97 gitu. Madinahnya biasanya kita kasih Al Haram atau enggak Sofitel atau enggak Medan. Maiden itu bintang 5. Bintang 5. Sofitel, Al Haram, Medan sama Hilton. Oke, itu yang mau private tuh. Yang mau 50 juta ke 50 atas. juta ke atas, Masya Allah. Tapi ya. kalau misalkan mau private bintang 3, bintang 4, bintang 5 pun insya Allah kita layani. Ada lagi di atasnya nggak 75 apa? Kalau 4 orang, 2 orang, kita pernah ngitung tuh 100-an juta dan alhamdulillah ada yang mau juga. 100-an juta. Tinggal Udah berangkat. pasti nggak pakai bus lah di sana ya. Standar pakai, kita balikin lagi ke calon jamaah maunya pakai apa. Nah kebetulan jamaah yang berangkat saya pengennya intinya private
di sana terserah Hmm. Mas kasih angka, saya bayar. Enak tuh dapat jamaah kayak gitu. Alhamdulillah itu enak banget. Tapi banyak maunya gak sih? Ini maaf nih kita ini dikit. Maksudnya kalau saya udah bayar segini nih, tapi kemana sih? Banyak marahnya nggak? As long tim kita siap dan mampu untuk menyesuaikan apapun yang mereka inginkan, insya Allah sih nggak marah ya. Oke. Tapi kalau kita dan tim kita nggak ready apapun yang mereka ekspektasikan, Iya. pasti marah. Makanya segala hal-hal yang diinginkan private, VIP, VVIP, dan pelayanan-pelayanan yang wah dan mewah tuh kita memang harus ready steady gitu. Oke. Dengan keberadaan GoFront Travel yang termasuk baru 2-3 tahun ya. Baru 3 tahun lah, anggaplah 3 tahun, hampir 3 tahun. 2023 kan? 2023. Nah, apalagi dengan image beberapa travel belakangan ini rame banget ya, yang one prestasi ke jamaah gitu ya, yang tidak bisa memenuhi hak-hak jamaah, atau ada yang kemarin rame banget itu batal memberangkatkan jamaah, harus mengembalikan semua, gitu kan? Ada yang bermasalah pidana juga pada akhirnya, padahal travel besar. Gimana GoFront sebagai travel baru di tengah isu negatif terhadap travel umroh ini, apa yang dilakukan? Terus pernah nggak sih mengalami kejadian yang hampir serupa, misalkan tiketnya atau hotelnya yang sering gitu ya, hotelnya nggak bisa check in, akhirnya mengcover biaya itu semua, akhirnya jamaah kecewa gitu, ada pernah nggak? Ya, nih lepas dulu ya. Wah, lepas. Berat nih guys, sampai Masya Allah. dilepas. Alhamdulillah perjalanan 3 tahun ini, Masya Allah ya, luar biasa Mas. Luar biasa sih naik turunnya, luar biasa. Untuk kita yang punya ekspektasi bahwasanya travel umroh itu menguntungkan, bisa bolak-balik, kemudian tajir melintir, dan lain-lain. Tajir melintir ya. Tajir melintir. Kalau miskin apa sih? Lawan tajir melintir apa? Miskin banget. Abruk ya. Nah, alhamdulillah. Jadi memang yang perlu akhirnya setelah 3 tahun ini saya belajar kepada teman-teman travel yang sudah established juga, ada materi financial engineering. Oke. Kemudian ada materi-materi yang paling sering manajemen risiko. Kemudian materi-materi bagaimana ketika kita mendapatkan sebuah problem, kita tuh harus ngapain sih. Dan kita ajarkan juga ke tim kita. Terus POV kita sebagai owner travel tuh harus ngapain ketika kita ada masalah-masalah yang ada. Nah, pelajaran-pelajaran itu akhirnya saya coba lakukan ketika kita mendapatkan problem. Dan saya rasa hampir semua travel mungkin pernah mengalami pernah mengalami hal-hal yang dirasa mengecewakan jamaahnya. Waktu itu di tahun 2025 itu alhamdulillah kita bisa dibilang vendor yang seharusnya menyelesaikan visa jamaah kita itu dari H-20 hari itu telat menyelesaikan visanya sebanyak 50 jamaah. Nggak keluar visanya? Alhamdulillah nggak keluar sampai di jam jamaah itu harusnya ada di gate baru keluar. Bukan last minute lagi, itu detik-detik terakhir banget. Detik terakhir itu sebelum kita nggak boleh masuk lagi. Dan itu saya juga harusnya berangkat. Juga ada beberapa ustadz kita, ada Ustadz Dr. Syafiq Al-Hatib juga yang biasa ngisi kajian di Blok M. Beliau yang jadi pembinanya. Waktu itu di GoFront. Kemudian kita alhamdulillah juga lagi bagus. Package kita itu kita sering berangkat plus Al-Ula dan Taif. City tournya di sana. Tour, dan itu Al-Ula lagi tren juga sekarang ya. Lagi lumayan tren, dan bisa dibilang GoFront itu termasuk yang menginisiasi dan awal-awal dan merintis juga hampir selalu ada. Tiap keberangkatan tuh selalu ada plus Al-Ula. Ketika itu alhamdulillah saya langsung datang ke jamaah, mengajak dialog, dan kita berusaha untuk
menyelesaikan masalah itu di saat itu juga. Maksudnya jamaahnya dikasih tahu kalau visanya belum keluar nih. Visanya belum Cuma keluar. standby aja di bandara dulu Nggak gitu. standby di bandara, visanya belum keluar. Alhamdulillah hotel yang sudah kita bayarkan ini buktinya. Iya. Visanya sudah kita Iya, bayarkan ini buktinya. Tiket pesawat Iya. pun sudah kita bayarkan ini buktinya. Dan sampai di titik kita cari jalan keluarnya bareng-bareng sama jamaah. Oke. Jadi ya sudah alhamdulillah di hari H visanya itu nggak terbit. Alhamdulillah kita bisa berdialog dengan jamaah dan mencari jalan keluar bersama. Pun kita bilang ke jamaah visa yang sudah isut di hari ini, kan ini semuanya hotel, tiket dan lain ini hangus. Karena harusnya kan jamaahnya berangkat, tapi Iya. gagal berangkat kan, nggak jadi berangkat. Oke. Silahkan Bapak Ibu pergunakan Sisko Patuh, perlengkapan dan visa dan lain-lain. Kalau misalkan ada jamaah yang tetap ingin berangkat. Tapi 50 jamaah ini kita usahakan semuanya kita selesaikan pembayarannya di hari itu. Kita Saya dibalikin refund. uangnya refund. Oh, 100%. 100%. Plus dia dapat bonus perlengkapan segala macam Iya, tadi. terus dia dapat bonus perlengkapan dan kalau misalkan masih ada yang mau berangkat, fasilitas yang sudah kita bayarkan silahkan digunakan. Tapi memang nggak berangkat itu 50 orang Memang tuh 50 orang itu gagal berangkat Oh, pernah kejadian juga ya? karena tidak ada visa. Visa bukan artinya bukan niat jahat dari travelnya. Sama sekali nggak, mensreanya zero. waktu itu. Mensrea itu ya. Mensreanya. Mensereanya. Tapi memang ada kelalaian dari pihak kami, pihak saya dan Gufran terkait dengan kita kurang galak ke vendor. Visa. Udah dari H-20 kok belum jadi-jadi padahal kita sudah bayarkan dan lain-lain. Dibalikin uangnya di hari itu juga. Di hari itu juga. Wah, Masya Allah. Tuh ya itikat baiknya top lah itu ya. Mudah-mudahan hal-hal itu yang membuat kita bisa terus bertumbuh, kita bisa terus menemani seluruh kaum muslimin. Tapi lumayan ya Mas, 50 itu kan kalau dikali paketnya berapa? 20 berapa itu tuh? Paketnya 40 sampai 50 juta. Karena 2 miliar ada lebih ya. 1,5 sampai 2,5 M Sampai 2,5 M ya. yang kita kembalikan. Kembalikan uang. Tapi ada juga yang berangkat. Ada juga yang berangkat. Oke. Tapi on us, kita mereka minta tiket dan lain-lain kita yang bayarin. Artinya kejadian ini sangat mungkin terjadi di travel-travel manapun, bahkan umroh mandiri sekalipun terkait visa ini ya. Karena begitu kejadian gimana caranya travel pertanggungjawabannya kepada jamaah. Betul. Gitu ya. Dan lately dari Januari 2026 kemarin kan kita tahu bersama ya, hampir setiap hari itu ada beberapa travel yang entah itu kasusnya karena pesawatnya, karena visanya dan Visanya lain-lain. juga ada, masih ada ya Janu. Pun yang memang di luar kendali travel, memang Kayak perang gitu, dan lain-lain. Nah, itu mungkin himbauan saya kepada seluruh jamaah ya, kalau misalkan boleh bercerita. Kalau memang mensreanya nggak ada, untuk mengembalikan atau merefund uang di hari yang sama atau H+7 atau H+14, padahal uang semuanya kan sudah dibayarkan. Betul, dipakai lah. Sudah istilahnya. dipakai, sudah dibayarkan dan sudah ada bentuk bukti dan fisiknya. Kalau memang bisa berdialog dan bisa mencari kesepakatan yang terbaik, alangkah baiknya memang dikasih waktu lebih. Biar Karena napas dulu. biar nafas, travelnya. karena mau nggak mau memang itu kendala yang sangat amat menyedihkan. Sudah seluruh jamaah sudah bersiap, bahkan ada yang dari luar kota, luar Jawa. Tapi memang Kecewa kadang pasti kecewa kecewa itu. dan lain-lain. Tapi yang lebih membahayakan adalah uang yang di refund ini uang dari mana? Jangan sampai ya. Itu kan hal yang sangat amat pahit ya. Iya. Karena jamaah dari travel manapun atau siapapun yang mendengarkan ini, ketika mereka naudzubillah min dzalik gagal berangkat, itu kan hal yang kita berusaha jangan sampai terjadi kepada siapapun. Even pun kita sendiri atau umroh mandiri. Tapi kalau misalkan meminta kepada
travel untuk langsung dikembalikan di hari itu juga, sedangkan uang itu sudah dibayarkan, ya otomatis pasti gali lubang tutup lubang. Kecuali memang si travel punya dana cadangan yang sangat amat besar. Iya. 10 kali lipat modal, 20 kali lipat modal, 100 kali lipat modal. Modal ini misal jamaah yang 50 orang ini modal keberangkatan 2,5 M. Berarti dia punya modal kalau dikali 2 kali lipat ya dia punya 5 M. Dana dingin istilahnya Dana tuh dingin. buat Tapi dipakai. apakah setiap travel punya kan? Enggak juga. Menyentuh sekali ya, Masya Allah ya. Nah, kemudian mungkin pelajaran-pelajaran lainnya ketika berdialog dan mencari jalan tengah kepada jamaah, jujur apa adanya, kemudian berusaha bertanggung jawab, tapi jangan sampai memaksakan diri. Iya. Itu. Dan jangan kabur juga. Wah, itu juga jangan. Bahaya. Maksudnya, Padahal mungkin nggak salah karena memang ketipu. Tapi karena kabur, ya jamaah kan butuh itikat baik. ya. Dan begitu juga cerita yang terjadi di bulan yang sama, Mas. Di bulan yang sama itu saya bekerja sama dengan salah satu teman membuat sebuah package itu 23 dan 24 juta Turki plus umroh. Udah plus Turki. Plus Turki plus Kapadokia plus dan lain-lain. Namun kesalahan yang saya lakukan adalah setiap jamaah yang membayar, saya bayarkan 100% ke teman saya ini, ke partner saya ini. Oke. Terus? Ternyata teman saya ini ketipu. Kurang lebih. Bukan dia yang menipu, bukan. Nah, ini juga masih menjadi kajiannya polisi ya. Iya, Alhamdulillah oke. kita udah buat laporan polisi. Kita buat laporan juga. Saya masih menjadi saksi juga. Jadi ada sekitar 500 sampai 700 jamaah yang berangkat di bulan Januari 2025 dan bulan Februari 2025 plus bulan-bulan selanjutnya. 700 itu sama Gufron? Sama Gufron, akumulasi. Oke. Nah, di keberangkatan itu Gufron sudah membayar 100% semua kewajiban. Ke vendor. Ke teman saya dan Ya, ke vendor, partner itu ke ya. partner itu. Entah itu tiketnya, entah itu turkinya, entah itu hotelnya dan lain-lain. Namun ternyata H-7 atau H-14 sebelum keberangkatan, ternyata vendor yang dibeli oleh partner saya itu bilang tiketnya nihil. Jadi di kejadian bulan Januari 2025 dan Februari 2025 itu Gufron sedang mendapatkan ujian kehidupan. Gede banget itu 700. Yang lumayan berat itu adalah ketika Gufron sudah membayar semuanya, jamaah tidak mau tahu. Iyalah. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Iyalah, Memang harusnya begitu. Iya. Tapi yang membuat berat itu adalah kita harus memberangkatkan sekian ratus jamaah dengan uang baru dan di di hari baru. Akhirnya gimana? Ya, mau nggak mau harus kita berangkatin. Semuanya? Semuanya. Ada yang refund nggak? Ada beberapa yang refund. Dibalikin juga? Dibalikin juga. Tapi kita balikin dengan cicil. Ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun cicil juga. Subhanallah ya cobaannya ya. Alhamdulillah. Kami kira langsung jadi ya tajir melintir gitu ownernya. Masya Allah sebenarnya lebih ke cukup ya. Iya, maksudnya Sekarang ujiannya luar biasa. Dan kalau ratusan kayak gitu, kalau di total-total kan gede banget itu. Iya. Anggap 28, mereka memang bayarnya 20 juta. Tapi karena kita beli tiket baru, Iya. dan hotel baru, Nombok dan lagi. visa baru. Iya, visa lagi. Visa yang kemarin itu akadnya kita memang gak ngasih visa. Karena program kita itu adalah Turki plus umroh dengan pesawat Saudia. Saudi lagi. Kalau dengan pesawat Saudia itu, maka kita akan dapat visa turis. Cuman sekian dolar gitu. Iya. Tapi karena kita harus beli visa baru, visa umroh, double banget itu. Dan walhasil sekian ratus jamaah itu, tiket baru di hari yang baru kan mahalnya Masya Allah. Dan Iya, itu bulan iya. Januari. Peak season. Peak season Januari, Februari setelah Desember. Iya, di akhir musim lah ya. Akhir musim umroh. Dan yang luar biasa, hotel pun
beli penuh, baru. ya. Iya, beli baru. Mungkin bisa dibilang 28 sampai 30 juta dikali kuantiti jamaah yang kita 20, ya. Belasan M, 20 M ada kali. Nah, Sekitar. nah mudah-mudahan Allah ganti rezeki Amin, yang amin, lebih amin ya. siapa Berat tahu. ya kalau diingat-ingat ya. Wah, nangis ya. Tapi tetap ada keberangkatan di tahun-tahun 2026 itu masih ada. Alhamdulillah setelah itu apa namanya? Kita berusaha untuk tetap bangkit. Saya diskusi sama orang tua. Ketika kita mendapatkan ujian dan pelajaran dari industri ini, siapa tahu mudah-mudahan Allah berikan rezeki dari industri yang sama, pun kita juga tetap terbuka dengan opportunity dari industri-industri lain. Amin. Kami ikut mendoakan. Amin. Cuman amin, pertanyaannya sekarang, dari berat banget ujian-ujian tadi yang disampaikan ke kami. Mungkin belum semuanya diceritakan ya, karena waktunya terbatas. Udah mau zuhur juga kan? Masya Allah. Nah, Masya Allah. Ada pertanyaan yang sangat menarik yang ingin kami tanyakan nih ya. Dengan beratnya ujian tadi, tanggung jawabnya, resikonya, nombok-nomboknya. Sekarang ada orang atau lembaga institusi yang mungkin dengan gampangnya mengumpulkan jamaah gitu ya. Berangkat umroh dengan kelompok-kelompok. Lalu terjadi case-case seperti itu, mereka bisa kabur segala macam, susah dicari. Gimana? Point of view-nya sebagai owner travel umroh. Ya anggaplah umroh mandiri, open trip gitu lah. Ayo gitu. Ya, tentunya hal ini mungkin akan kejadian ketika kita ngalamin juga. Misalkan saya, pasti ada rasa-rasa nauzubillah min zalik ketika ada problem, rasa ingin lari dan lain-lain, dan itu nauzubillah min zalik. Manusiawi ya. Manusiawi karena semakin banyak tekanan masalah kan kadang-kadang kalau bukan Allah yang nolong siapa lagi kan. Kemudian Nasallallahu salamah wal afiyah. Nah, terhadap siapapun yang mengumpulkan jamaah dengan harga yang murah, tentunya harga yang murah ini bisa menjadi sebuah strategi marketing. Yeah. Tapi harus terukur kan, harus terukur dan harus punya batasan. Jadi jangan sampai murahnya terus-terusan, akhirnya sedangkan kita ini tidak lepas dari sebuah bisnis. Kita ada jasa, kita merupakan sebuah jasa. Bisnis ini kita butuh makan, kita butuh bayar kantor, sewa kantor, bayar teman-teman yang lain-lain. Kalau kepada teman-teman yang punya bisnis sampingan untuk mengumpulkan orang untuk umroh mandiri, kemudian mengkolek orang-orang supaya menjadi travel, maka teman-teman kurang gentle ya bisa dibilang. Berbeda dengan teman-teman yang sudah menjadi travel, kita mengarungi pelajaran untuk menjadi sebuah travel itu, kita harus mengantongi izin, kita harus lapor A, lapor B, lapor C, kita harus transparan, kita harus punya siswa patuh. Nah, kepada teman-teman calon jamaah yang mungkin akan percaya kepada mereka yang belum punya suatu travel yang valid, maka perlu untuk berpikir lebih dalam, lebih lanjut ketika menemui sebuah case, bisa jadi orang itu lari dan tidak bertanggung jawab. Tapi kalau terkait umroh mandirinya sendiri pun masalah nggak? Ini pesaing nggak ini? Kalau ngomongin fair-fairan, yes. Oke. Kalau ngomongin fair-fairan, yes. Tapi kalau ngomongin sebagai seorang muslim dan itu dilegalkan oleh pemerintah, boleh, why not? Tinggal kita sebagai travel, kita sudah punya izin, kita sudah punya jamaah yang pernah berangkat sama kita, maka marketnya teman-teman umroh mandiri itu, kita yang masuk dan maju, kita juga bisa loh. Kalau misalkan jamaah mau umroh mandiri, kenapa nggak sama kita aja? Tapi harganya gimana? Harganya sesuaikan dengan umroh mandiri aja. Tapi kan bukannya ada batas bawah harga dari pemerintah? Batas bawah harga itu kan untuk umroh full. Oke. Kalau umroh mandiri ini kan jamaah bisa beli tiket sendiri, hotel sendiri. Ya, tapi yang penting ketika travel masih memiliki kepercayaan dari jamaah-jamaah yang akan umroh mandiri, dia harus pintar bersaing untuk paham. bisa dapetin harga yang lebih cantik dari umroh mandiri. Paham. Tapi memang susah banget. Susah ya. Karena umroh mandiri 1 orang, 2 orang, travel belasan. Iya. Artinya sebenarnya walaupun mereka umroh mandiri sekalipun, ada item-item atau produk-produk
yang mereka nggak bisa urus sendiri. Betul, Iya. betul. Dan itu umroh dengan travel pun bisa menjadi sebuah solusi Oke. ketika mereka pinter masuknya. Nggak harus bermusuhan ternyata. Jangan. Iya. Tapi memang secara data statistik Heeh. umroh mandiri itu sangat amat menggerus. Oh, gitu ya. Tapi ya Mungkin masih FOMO kali. Masih ya ngikutin tren dulu. memang enak banget sih Mas ya. Enak kan? ya. Umroh mandiri. Tapi ada juga yang bilang dia biasa travel, begitu nyobain umroh mandiri kapok juga ada. Jadi akhirnya balik ke travel lagi. Jadi beda-beda tipikal mungkin Beda. Mas. Kalau buat teman-teman yang senengnya dilayani ya memang cocoknya umroh bareng travel. Kepastiannya memang umroh mandiri pun bisa pasti ya. Tapi yang namanya di lapangan itu Tuh. yang bertanggung jawab ini siapa ini mungkin yang Iya. yang PR besarnya. Iya, kalau mau dengar risikonya ya silakan gitu ya. Ya, nah makanya travel itu datang dengan kalau nggak mau resiko yang besar-besar dan berat-berat dan bisa terukur, pakai travel aja. Travelnya jadi apa yang bagus? Travel yang bagus jadinya apa? Maksudnya yang bagus? Travel yang bagus. Yang nama travelnya. Yang cocok buat jamaah-jamaah yang lihat. Enaknya pakai apa? Ah iya. Oh iya. Enggak, memang itu. Enggak, justru pertanyaannya bukan itu. Nanya aja. Justru pertanyaannya gini. Apa nilai plus kelebihan yang bisa ditawarkan oleh Gufron nih kepada jamaah sehingga ini masih menjadi pilihan nih buat orang-orang yang sekalipun daripada umroh mandiri mending sama Gufron aja. Justru pertanyaannya itu. Apa yang bisa ditawarkan? Oke, Gufron Travel itu satu. Semua tim kita itu muda. Anak muda. Gen Z. Yang mana mungkin kalau misalkan sama travel-travel milenial atau travel-travel yang sudah sepuh kurang bisa agak sedikit lebih kaku ya. Jadi jamaah tuh kalau misalkan mau ngopi, mau jalan-jalan kemana, lebih fleksibel ya. Oke. Agak-agak mirip umroh mandiri, tapi didampingi oleh teman-teman yang masih muda. Temenin lah. Ditemenin, tidak sekaku itu ya. Iya. Contoh travel-travel lain itu, Pak Ustadz kita mau ngopi, kita mau ke Taif, kita mau ke Al-Ula. Terus? Maaf ibu, kalau nggak ada programnya nggak bisa. Oh di Gufron nggak kayak gitu. Apapun yang jamaah inginkan, insya Allah Gufron selalu bisa. Anything insya Allah. Oke. Yang satu itu flexibility waktu ya. Flexibility waktu dan teman-teman yang insya Allah di lapangan tuh kita oke banget. Stamina dan lain-lain. Nggak capek-capek lah. Kemudian yang kedua, Gufron itu teman-teman pembimbingnya itu rata-rata dari Madinah. Pembimbing ini yang Mutawif. Mutawifnya itu rata-rata dari S1, S2, S3 Madinah. Kuliah di Madinah. Kuliah di Madinah yang pun juga masih muda-muda. Insya Allah nggak kaku-kaku banget. Dan kita kan spesialnya kan plus Al-Ula dan Taif. Buat teman-teman jamaah lansia, teman-teman keluarga dan anak-anak muda cocok banget sama programnya Gufron. Kemudian yang ketiga, lansia gimana? Lansia dia akan dapat foto-foto yang indah kan di sana. Maksudnya kalau mau foto-foto, mau teman-teman sejawatnya, gue udah ke Al-Ula, Bray. Lu tahun sekian belum ya ke sana ya, belum ada ya. Kemudian harga insya Allah bersaing. Kita kan ada package yang 23 juta tanpa mengurangi kualitas yang dimiliki oleh travel-travel yang menjual dengan harga 35 juta. Jadi 23 sama 35 sama-sama oke. Bedanya di hotel yang ya beda tipis lah jaraknya. Kemudian terakhir Gufron itu tidak melegitimasi bahwasanya kita tuh travel sunnah. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk peribadahan, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, tuntunan dan lain-lain itu kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu sih mungkin. Tapi tidak membranding ini travel sunnah, tidak segmented. Tidak segmented. Siapapun bisa ikut. Kita open untuk semua. Dan yang penting itu tadi kalau menurut saya pribadi sih ya, begitu terjadi masalah jangan kabur. Nah itu kan personal ya. Karena kan belum tentu jamaah yang pernah merasakan dengan Gufron merasakan hal itu juga. Tapi mudah-mudahan mereka merasakan itu. Iya. Jangan kabur, jangan lari. Iya. Tetap bertanggung jawab, jangan hilang dari di telepon-telepon. Nah itu yang paling penting. Sekarang kan orang minta rekomendasi travel. Ini amanah apa enggak? Itu pertama dulu tuh. Amanah apa enggak?
Itunya yang ditanya dulu. Ya semoga Allah SWT selalu menjaga kita dimanapun berada dan mendapatkan travel terbaik. Masya Allah. Teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol sama Gufron, silahkan kami cantumkan di deskripsi. Kita juga, ini videonya kita potong-potong nanti. Ada kalimat-kalimat yang bagus, terus potong gitu kan. Nah di bawahnya collab nanti. Siap. Ya. Luar biasa. Nanti silakan tanya-tanya ke Gufron sebagai opsi ya. Tapi emang ada yang bagus ya? Banyak tadi. Oh, nggak tahu ya saya. Mutiara. Apalagi yang tadi buka kacamata. Sebelum jawab, tarik napas panjang dulu. Nah, Astagfirullahaladzim. sebenarnya udah ini ya. Masya Allah. Udah tahu cara mengemas obrolan tuh udah tahu kayaknya. Udah sering diundang podcast ya. Mudah-mudahan. Teman-teman, barakallahu fikum, jazakumullah khair ya. Silakan tanya-tanya sebagai opsi salah satu. Kadang orang yang umroh mandiri juga tanya ke travel juga. Betul. Begitu harganya nggak terlalu jauh ya udah travel aja. Iya, karena kenapa enggak? Coba aja dulu. Nah, yang ngobrol udah gitu kan. coba sama Gufron, alhamdulillah mau lagi. Iya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bos. Terima kasih.